Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan terkait tanaman obat keluarga atau yang biasa kita sebut dengan istilah toga. Nah, pada video kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu adalah pengertiannya dari toga itu sendiri, kemudian contoh tanaman obat keluarga itu ada apa saja, dan yang ketiga adalah contoh pengolahan toganya seperti apa dan bagaimana. Nah, langsung saja kita mulai ke bahasan yang pertama yaitu pengertian. Nah, apa sih toga itu sendiri? Toga atau tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan yang kemudian dikelola oleh keluarga. Ditanam dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan tradisional yang dapat dibuat sendiri. Jadi pada intinya toga ini adalah tanaman yang dapat dengan mudah ditanam dan dikelola oleh keluarga, yang mana tanaman ini memiliki khasiat atau manfaat untuk membantu mengatasi masalah kesehatan secara tradisional. Nah, kemudian manfaat dari toga itu apa? Yaitu salah satu fungsi toga adalah sebagai sarana untuk mendekatkan tanaman obat kepada upaya-upaya kesehatan masyarakat. Upaya tersebut meliputi satu, upaya preventif atau pencegahan, yang kedua upaya promotif, meningkatkan atau menjaga kesehatan, dan yang ketiga adalah upaya kuratif atau penyembuhan penyakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini sebenarnya sering sekali kita jumpai karena memang selain penanamannya yang mudah dan mudah dikelola, tanaman obat keluarga ini juga sering kita gunakan sebagai bahan masak ataupun bumbu dapur. Contohnya yang pertama yaitu ada jahe merah, di mana jahe merah ini dapat digunakan untuk mengatasi sakit kepala karena kedinginan dengan cara diparut untuk diborehkan di bagian tengkuk, kemudian dapat mengatasi perut mulas, di mana jahe merah sebanyak 3 rimpang dicuci, kemudian diparut dan diperas, kemudian air perasan tersebut diberi sedikit garam dan diminum 3 kali sehari. Kemudian jahe merah ini juga dapat mengatasi terkilir, yaitu dengan cara parutan jahe dicampurkan dengan sedikit garam, kemudian diurut di bagian yang terkilir. Selanjutnya ada kunyit, di mana kunyit ini juga dapat digunakan untuk mengatasi radang amandel, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengatasi radang amandel ada air perasan kunyit yang kemudian dicampurkan dengan kuning telur dan juga kapur sirih. Kemudian dapat mengatasi asma, yaitu dengan cara air perasan kunyit dicampur dengan isi buah pinang, kapur sirih, dan juga madu. Dan kunyit ini juga bisa mengatasi sembelit, di mana bahan yang diperlukan adalah air perasan dari rimpang kunyitnya ditambah dengan garam. Kemudian contoh selanjutnya ada kencur, di mana kencur ini dapat digunakan untuk mengatasi batuk, yaitu dengan cara mengunyah rimpang kencur ditambah dengan garam. Kemudian dapat digunakan untuk mengatasi radang lambung, di mana bahan-bahan yang diperlukan ada kencur, kapulaga, bawang merah, bera, lalu ditumbuk, kemudian direbus, dan disaring airnya. Nah, hasil dari saringan inilah yang dapat diminum untuk mengatasi radang lambung. Kemudian, kencur juga dapat digunakan untuk mengatasi muntah-muntah, yaitu dengan cara air perasan kencur ditambah dengan sedikit garam, lalu diminum. Contoh selanjutnya yaitu serai wangi, di mana serai wangi ini memiliki banyak sekali manfaat ataupun khasiat, yaitu yang pertama, bagian daunnya sendiri dapat digunakan untuk produksi minyak atsiri, kemudian bagian minyaknya dapat digunakan untuk mengatasi gatal-gatal dan sengatan tawon, dan serai wangi ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku parfum, juga aromaterapi, dan yang terakhir, serai wangi ini juga dapat membantu untuk mengatasi nyeri sendi dan juga muntah-muntah. Selanjutnya ada lengkuas, di mana lengkuas ini juga memiliki banyak sekali manfaat dan khasiat. Yang pertama, bagian rimpangnya ini dapat digunakan untuk mengatasi pegal linu atau rematik, dapat digunakan untuk mengatasi masuk angin, radang lambung, dan juga batuk.
Sementara air perasan dari lengkuas ini juga dapat digunakan untuk mengatasi radang telinga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh pengolahan. Di sini kami akan memaparkan beberapa resep yang memiliki khasiat, yaitu yang pertama khasiat untuk mengatasi darah tinggi. Nah, di sini bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah daun pegagan sebanyak 1 genggam, kemudian ada daun meniran sebanyak setengah genggam, kemudian ada daun kumis kucing sebanyak setengah genggam, dan yang terakhir dibutuhkan air sebanyak 3 gelas. Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu semua bahan tadi dalam keadaan segar kemudian dicuci hingga bersih dan bahan-bahan tersebut kemudian direbus hingga air rebusannya menjadi setengahnya. Nah, air rebusan ini yang kemudian dapat kita minum sebanyak 2 kali sehari saat pagi dan saat menjelang tidur untuk membantu mengatasi darah tinggi. Resep selanjutnya yaitu memiliki khasiat untuk mengatasi batuk dan juga pilek. Nah, bahan-bahannya apa saja? Yang pertama ada jahe sebanyak 3 ibu jari, kemudian ada sereh sebanyak 3 ibu jari, kemudian air sebanyak 3 cangkir, dan gula merah atau gula Jawa secukupnya. Cara pembuatannya juga sangat mudah sekali, yaitu dengan cara dicampurkan semua bahan tadi, kemudian direbus hingga air rebusannya menjadi setengahnya. Nah, air rebusan tersebutlah yang kemudian dapat kita minum sebanyak 3 kali sehari, saat pagi, saat siang, dan juga saat malam untuk mengatasi batuk dan pilek. Nah, apabila teman-teman tertarik dan juga masih penasaran terkait tanaman obat keluarga, teman-teman bisa membaca buku saku tanaman obat keluarga yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Di sini akan ada banyak sekali contoh-contoh tanaman obat keluarga selain yang disebutkan di video tadi, dan juga ada contoh-contoh untuk bagaimana cara mengolahnya agar dapat memiliki khasiat dalam membantu mengatasi masalah kesehatan. Nah, teman-teman bisa mengakses buku saku tanaman obat keluarga ini secara gratis, dapat di-download secara gratis, yang nanti linknya juga kami cantumkan di link deskripsi di bawah. Begitu, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.